Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pagi ini sepertinya tidak penuh. Ya. Coba tengok kanan kiri. Ya. Belakang biasanya lumayan ya. Mbok menawa don jagake engko bengi misah ngono ya. Dadi tobat aku janjane. Karena ada yang sudah berpikiran ya sudah sama saja hari ini kita ke gereja. Padahal beda. Termasuk di Magoa itu sudah menduga biasanya pesan teks misa pagi jam 7 di Magoa nanti 200, lalu pesan 150 karena sudah berprasangka buruk dulu. Sing misa sithik esok banyakan nanti malam mungkin. Ya mudah-mudahan malam. Saudari-saudara terkasih, beberapa tahun yang lalu saya pernah memiliki pengalaman yang sampai sekarang selalu saya ceritakan. Mungkin pernah saya ceritakan di sini juga. Ada seorang anak SMA puluhan tahun yang lalu. Senang ke gereja, senang berorganisasi dan senang melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu itu tugas teks misa. Ya, saya tawarkan waktu itu siapa yang mau membantu saya untuk membuat teks misa. Lalu dia bersama dengan temannya berinisiatif untuk ya saya bersedia Romo. Terus berproses, lalu mereka ke pastoran setiap seminggu sekali untuk mengerjakan itu. Dan setahun, 2 tahun berjalan terus konsisten sambil mengkader adik-adiknya, adik angkatan maksudnya. Suatu ketika ibunya komplain kepada saya, "Romo, anak saya itu sekarang sering di pastoran." Lah ngopo ya? Lak mending toh tinimbang neng tempat papan liyane sing ra cetha, mending neng pastoran, saya mengatakan itu. Ya bukan itu Romo, kalau disuruh
orang tuanya saya nyuruh dia, susahnya minta ampun. Tapi kalau teman-temannya mengajak, ayo kita di gereja mengerjakan tugas, atau Romo sing dawi masih jerantal tuh Romo. Jerantal itu bahasa Indonesia apa? Ya langsung berangkat tanpa alasan, dah semangat. Lalu saya mengatakan ini kepada ibu itu, lah nek, bukan, kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa menggerakkan teman-temannya di paroki kita? Wis meneng wae ibu nih. Ini peristiwa puluhan tahun yang lalu yang selalu saya ceritakan. Pesannya sederhana kok, bahwa seluruh agenda apapun, rencana apapun, kalau tidak ada pribadi-pribadi yang melu cawe-cawe, ya, beberapa waktu ini kan ngetren lah kata cawe-cawe itu, cawe-cawe tenan ya, cawe-cawe itu nggak akan terwujud kok rencana itu. Coba sekarang, ini kan ada panitia Natal nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau tidak ada panitia Natal, kira-kira kita akan bisa Natalan nggak dengan rapi, lancar, tertib, teratur, terukur? Bisa nggak? Enggak kok. Semerawut mesti. Orang sing ngatur pit motor, ya kan? Nggak ada yang mengatur parkir, nggak ada yang mengatur kursi. Meskipun kadangkala kalau diminta untuk jadi panitia Natal, alasannya macam-macam. Kemarin minggu itu kerja bakti ya apik, saking apike ora kelakon kabeh. Jadi satu wilayah diblok bagi-bagi satu tempat kecil yang tidak mungkin dilaksanakan karena ya wonge akeh papane sithik. Macam-macam hal. Intinya satu. Rencana apapun kalau tidak ada yang saya bisa, aku gelem, aku mau, nggak akan terwujud. Paroki pun di paroki kalau tidak ada dewan paroki, tidak ada ketua lingkungan, ya ora mlaku. Meskipun kadangkala dipilih ketua lingkungan ya sok kula mboten saged Romo. Ngono kuwi alasane jan akeh. Perlu diakon barang kuwi. Aduh, napa kula pantes Romo? Nek ngomong bab napa kula pantes, aku ki ya ora pantes janjane dadi Romo. Semua di hadapan Tuhan tidak ada yang pantas dan tidak ada yang layak, karena kerahiman kebaikan Tuhan kita dipantaskan dan dilayakkan karena kebaikan Tuhan. Apa artinya? Kalau kita ambil peran sekecil apapun, sesimpel apapun, semua kegiatan di paroki akan berjalan, betul enggak? Di lingkungan berjalan, betul enggak? Betulnya kok ketok ngantuk toh? Ki malah melek saiki. Betul enggak? Sesimpel itu Bapak Ibu, sesederhana itu. Tapi sesimpel dan sederhana itu pun kadangkala dipikir rumit. Belum menjalankan sudah awang-awangan dulu. Dan barangkali ini yang dialami oleh Maria yang diwartakan dalam bacaan Injil hari ini. Dia ketika diberi tanggung jawab besar, mau nggak jadi ibunya Yesus? Dari Yesuslah kerajaan Daud itu akan terus tegak berdiri. Mangu-mangu Ibu Maria, tapi dia ambil peran di situ. Ya saya, oke, terjadilah padaku menurut perkataan. Kalau tidak ada cawe-cawe Maria, ambil peran Maria yang sebegitu besar, rencana Allah itu belum terwujud. Agenda kegiatan Allah itu tidak terlaksana. Karena tidak ada pribadi yang mengatakan, ya saya sanggup. Dan hari ini kisah mengenai Maria yang mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu, mempersiapkan kita bahwa esok kita merayakan Natal yang sudah dekat. Peran Maria inilah yang begitu besar menjadikan agenda Allah terlaksana. Ini satu. Maka kita bersyukur kepada Bunda Maria yang keteladanannya boleh kita syukuri, kita ikuti. Ini yang pertama. Yang kedua, saya percaya bahwa di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara setiap hari mendoakan Salam Maria.
hafal. Saking hafalnya, sok-sok salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu nganti amin ngono kuwi wis tanpa rasa. Kita diajak bermenung sekarang, sekurang-kurangnya saya ya. Kalau tadi poin pertama peran Maria ambil bagian, dan kalau orang tidak ambil bagian semua itu tidak akan terlaksana dengan caranya masing-masing. Sekarang yang kedua, keteladanan Maria itu juga dalam hal mendoakan kita. Coba lihat penggalan yang kedua, doanya apa? Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sadar nggak doa itu? Halo? Pas doa bagian itu sadar nggak? Atau saking apale belas ngerti-ngerti wis rampung gitu ya. Sadar nggak? Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Kita minta tolong kepada Maria supaya apa? Supaya apa? Mendoakan supaya apa? Oh, berarti doa sadar pas iki doa salam Maria iki. Mendoakan kita pendosa ini agar kita tidak jatuh dalam dosa. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, berarti hari ini. Nek tangi turu bangun tidur berdoa salam Maria, berarti mohon supaya hari itu juga doa-doa kita agar kita dibantu oleh Bunda Maria tidak jatuh dalam dosa. Dosa yang pertama menurut saya ya, dosa yang keren atau apalah itu, yakni kita tidak tahu akan dosa kita. Wis, elok toh. Akeh lho sing ngono ki, ramo dosa saya apa ya? Kuwi wis dosa janjane kuwi. Saya teringat dalam permenungan saya ketika mendoakan ini, doakanlah kami yang berdosa. Oh, berarti kita harus tahu apa kata gereja tentang dosa. Gereja Katolik tentunya. Di Katekismus Gereja Katolik itu ada 7 dosa. Ingat kan? Isinya apa saja? Es teh, es jeruk, sego liwet, ngono ki. Bukan itu. Ada 7. Yang pertama itu kesombongan. Kesombongan ya. Kita ingat Adam itu pengen mangan buah terlarang itu supaya pengetahuannya sama dengan Allah, dibujuk oleh setan kan. Sombong aku kok. Supaya hebat itu kan, sombong. Itu dosa manusia itu. Kosok balen itu bahasa Indonesia. Kebalikannya, keutamaan Kristiani itu yakni kerendahan hati. Lawannya kan itu. Keutamaan Kristiani yang pertama itu kerendahan hati. Dosa yang kedua adalah ketamakan. Tamak itu ya kisah orang yang minta kepada Yesus, adililah perkaraku soal pembagian harta itu kan. Tamak, maruk itu ya. Ini lawan dari keutamaan Kristiani yang kedua, yakni kasih. Kalau orang sudah tamak itu lupa saudara-saudaranya. Cek lihat di beberapa tempat, gara-gara harta warisan bubrah. Karena tidak ada kasih di situ. Yang ketiga, dosa yang ketiga adalah iri hati. Melihat orang lain sukses lalu berprasangka buruk. Kok kayak sugih ya? Oh, hangi ngutuyul, bisa jadi ya, pikirannya pernah iri hati kok. Kalau yang lain berkembang, tumbuh, maju, lalu membuat kisah-kisah narasi negatif tentang mereka yang maju. Dan ini lawan kebajikan yang keutamaan Kristiani yang ketiga, kebaikan hati, mendukung, mensupport, bagus, itu kan. Yang keempat adalah kemarahan. Semua pernah marah. Jika belum pernah marah, berarti yang di hadapan saya ini malaikat. Marah itu dapat diwujudkan dengan berbagai macam metode gitu kan, cara. Bisa keras, bisa halus, bisa kasar, bisa tanpa ukur, alias waton nesu. Dan ini kebalikan dengan kebajikan atau keutamaan Kristiani, sabar. Kasih itu sabar.
Sementara dosa yang kelima adalah hawa nafsu. Dan ini menjadi kecenderungan semua manusia. Kebalikannya adalah pengendalian atau kemurnian. Pikirannya, tindakannya, dan seterusnya. Sementara dosa yang keenam adalah kerakusan. Itu lawan dari kebajikan atau keutamaan Kristiani, penguasaan diri. Rakus, mangane akeh, kuwi rakus, ngombene akeh, kuwi rakus, nganti wetenge gedhe, kuwi rakus. Macam-macam tafsirannya. Tapi keutamaan yang mau dibangun adalah penguasaan diri. Sementara yang ketujuh, yang terakhir adalah kemalasan. Mangane akeh ning kontak temandang nyambut gawe wegah. Ya, bahasa sekarang ini, generasi sekarang ini generasi stroberi itu kan, ada orang yang mengatakan seperti itu. Didak melenyek gitu. Dijarke alum dhewe atau bosok ya. Mentalnya sama. Pokoknya aku nyambut gawe paling sithik, gajine gede. Iso healing-healing neng kono kene itu. Malas. Itu lawan dari atau kebalikan dari keutamaan Kristiani, ketekunan. Itu dosa-dosa pokok yang diajarkan oleh Gereja Katolik 7, dan saya percaya umat di sini 7 keutamaan kebajikan itu ada semua. 7 dosa pokok nggak ada. Wong sing ngaku dosa wingi sithik. Maka aku berprasangka baik dong. Berarti ini 7 keutamaan kebajikan itu ada di paroki ini ya. Maka pesannya adalah nek sembahyang Salam Maria, ingatlah itu. Kita menghindari dosa-dosa. Tidak hanya minta tolong Bunda Maria supaya mendoakan kita, tapi kita pun mengusahakannya untuk membuat 7 kebajikan tadi. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.